Beberapa waktu ini, dunia dihebohkan dengan berita tentang virus corona. Virus ini sudah menyerang ratusan orang di 16 negara. Tiongkok adalah negara yang dianggap sebagai asal dari virus ini, tepatnya di kota Wuhan. Ada beberapa gejala yang dialami seseorang saat terkena virus corona, yaitu demam dan suhu tubuh yang tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, serta napas pendek atau kesulitan bernapas. Namun begitu, ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala apapun, tapi ternyata terkena virus corona ini. Maka itu, kita harus selalu waspada dan tetap memperhatikan kesehatan kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita. Pertama, rajinlah mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, serta setelah kembali dari luar rumah. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, gunakan masker jika bepergian keluar rumah, apalagi kalau teman-teman pergi ke tempat umum, seperti halte bis, stasiun kereta, atau bandara. Ketiga, tutupi hidung dan mulut saat bersin dengan menggunakan tisu atau lengan baju. Keempat, jika memungkinkan, jaga jarak dengan orang yang sedang mengalami flu, batuk, dan demam. Kelima, selalu makan telur dan daging yang dimasak sampai matang merata. Karena virus ini bisa menyebar lewat daging hewan yang tidak dimasak dengan baik. Dengan melakukan hal-hal tadi, kemungkinan kita terkena virus corona jadi kecil, sekaligus bisa menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar. Shalom adik-adik, wah gak kerasa ya kita udah lama banget gak ketemu. Tapi gak apa-apa, kita harus tetap mengucap syukur karena kita tetap bisa melaksanakan ibadah kita, ibadah sekolah minggu pada hari ini. Maka dari itu jangan lupa untuk ucapin selamat hari minggu ke papa, mama, opung, kakak, atau adik yang ada di rumah. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan bernyanyi, dan adik-adik mari bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami, ibadah sekolah minggu pada hari ini. Berkati setiap kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mulai membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8-10. Untuk adik-adik kelas kecil yang belum bisa membaca, boleh minta tolong mama atau papanya untuk membacakannya bersama-sama. Kalau belum dapat, bisa di-pause dulu ya videonya. Kita akan mulai membacanya dari ayat 8, 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, setelah membaca firman, kakak mau tanya dong, adik-adik tahu nggak sih kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Ada yang tahu? Ya benar, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kita. Jadi dia menebus dosa-dosa kita supaya kita memperoleh keselamatan dan dapat hidup dalam kerajaan surga. Ayat yang tadi kita baca di Efesus 2 ayat 8-10
Paulus sedang mengingatkan jemaat di Efesus bahwa mereka telah menerima keselamatan. Keselamatan yang mereka terima itu adalah anugerah dari Allah. Setelah adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus sayang sekali sama kita, bahkan rela untuk mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita, apa ya yang bisa kita lakukan? Iya, kita harus mengucap syukur dengan memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Karena memang Tuhan telah mempersiapkan diri kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik yang bisa kita lakukan apa saja, ayo? Iya, taat sama orang tua, rajin belajar, dan sekarang kondisinya sedang tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Jadi, adik-adik jangan main keluar dulu ya. Nah, aktivitas kita minggu ini adalah berdoa untuk situasi dan kondisi dunia yang sedang terjangkit wabah virus corona. Untuk kelas 1-2, doanya bisa ditulis dan dikirimkan ke guru sekolah minggu. Untuk kelas kecil, doanya tidak usah ditulis, tapi minta tolong mama dan papa untuk videoin dan kirim ke kakak guru sekolah minggu. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk memberi diri melayani Tuhan dengan melakukan pekerjaan yang baik. Sambil kita mengumpulkan persembahan, yuk kita nyanyi lagi bersama-sama. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukan ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami dapat melayani Tuhan dengan melakukan pekerjaan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.